Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, dan mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca ini, secara pribadi saya terpukau. Disebabkan karena kita dapat melihat bagaimana kuasa atau karya Tuhan bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat tadi bahwa di nas ini ada dua orang buta. Nah, kalau dikatakan buta, maka patut kita katakan bahwa orang yang sangat sulit dalam hidupnya, orang miskin, dan orang yang tidak memiliki apa-apa. Nah, itu sebabnya kedua orang buta ini kita baca tadi, mereka ada di pinggir jalan. Menurut Injil Lukas bahwa mereka ada dalam atau di pinggir jalan, yaitu untuk meminta bantuan atau meminta pertolongan bagi orang lain, supaya orang lain dapat memberikan makan bagi mereka. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat, maka mereka berseru kepada Yesus. Yang baca tadi, ungkapan mereka secara langsung disampaikan bahwa, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ini kata atau kalimat ini dua kali diulang-ulang. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Nah, ini sebab ini artinya Bapak Ibu Saudara bahwa kedua orang buta ini mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh dengan penuh keseriusan berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon kasih dan rahmat-Nya Tuhan bagi mereka. Nah, ini Bapak Ibu sesuai dengan konteks kita saat ini, di mana kita sudah dikhawatirkan oleh penyakit yang mewabah baru-barusan ini, harusnya itu virus corona. Nah, saudara dikasih Tuhan, virus corona ada sekitar kita. Nah, jadi kita melihat banyak orang Kristen atau saudara kita yang dampak daripada virus corona ini merasakan kesulitan kebutuhan sehari-hari, oleh karena pekerjaan mereka tidak berjalan semestinya. Bahkan kita mendengar banyak di PHK dari pekerjaan mereka. Bahkan ada juga kita melihat dan mendengar selama wabah ini ada saudara kita dirumahkan sementara. Bahkan kita mendengar ada juga bekerja lalu dipotong penghasilannya setiap bulan. Hanya 50% diberi kepada mereka yang bekerja. Nah, ini sebabnya saudara, ini kesulitan kita, ini kesusahan kita. Lalu kepada siapa kita berseru? Kedua orang buta ini menjadi inspirasi bagi kita ketika kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, maka kita datang dan berseru kepada Tuhan. Tuhan telah mengundang kita tak kala kita mengalami kesusahan dan kesulitan dan pergumulan berat. Dia katakan apa? "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Carilah maka kamu dapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan
bagimu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, doa adalah nafas iman di saat-saat sulit. Mari kita berseru dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita melihat lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada juga orang banyak hari itu yang menegur kedua orang buta ini. Mengapa mereka menegur kedua orang buta ini? Tentu mereka terganggu karena mereka berseru kepada Tuhan. Tentu mereka karena menganggap rendah dan menganggap remeh kedua orang buta ini. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, bukan orang banyak ini melarang kedua orang, justru mereka menolong, mereka memperhatikan, bahkan mereka memegang tangan kedua orang buta untuk dihantarkan kepada Yesus. Tetapi sebaliknya tidak, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena mereka menganggap rendah, mereka meremehkan karena orang buta ini orang miskin dan tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan, sehingga segampang itu mereka melarang kedua orang buta ini. Apakah sikap karakter orang banyak ini ada pada saat ini? Tentunya Bapak Ibu Saudara, maka kita berkata ada orang Kristen meremehkan sesamanya, ada orang Kristen merendahkan orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita teladani sikap dan karakter Kristus. Dia menghargai orang kecil, dia menghargai orang susah, dia menghargai orang yang sangat sulit. Kenapa? Karena dia datang mengosongkan diri, menyangkal diri, bahkan mencuci kaki para murid-muridnya. Mari kita teladani sikap dan karakter Kristus itu, merendahkan hati, bukan menyombongkan diri. Sebab apa Bapak Saudara? Barang siapa yang merendahkan hatinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan. Prinsipnya Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan hati dan mewujudkan untuk menolong, memperhatikan, membantu orang yang merasakan kesulitan. Itu adalah panggilan kita dari Tuhan untuk menolong sesama kita. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, renungan kita sesuai dengan nas ini. Kedua orang buta ini datang kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya datang begitu saja, tapi mereka datang dengan iman. Kita melihat dari ungkapan mereka tadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Dalam bahasa Yunani Tuhan ini dituliskan Kyrie dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris Lord. Artinya Bapak Ibu Saudara, kedua orang buta ini bukan hanya mengenal dan memahami Yesus sebagai manusia biasa yang sempurna, tetapi mereka mengenal dan memahami dan memiliki iman, keyakinan penuh bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sudah lama kita menjadi orang Kristen. Apakah kita memiliki iman seperti iman kedua orang buta ini? Ada banyak Bapak Ibu Saudara kita melihat salib dijadikan hiasan rumah mereka, orang Kristen. Kita melihat Bapak Ibu Saudara gambar Yesus menjadi hiasan di rumah orang Kristen. Lalu pertanyaan Bapak Ibu, apakah kita memiliki iman seperti iman kedua orang buta ini? Ada banyak kita melihat orang Kristen memakai kalung salib, bahkan memakai anting-anting salib. Lalu pertanyaan, apakah kita memiliki iman seperti kedua orang buta ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki iman seperti iman kedua orang buta ini. Kita harus memahami dan mengenal Kristus bukan manusia biasa, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi, alam semesta, bahkan pencipta manusia itu sendiri. Kita beriman kepadanya dan iman yang berakar dan bertumbuh di dalamnya. Sebab Bapak Ibu Saudara, iman tanpa perbuatan maka sia-sia. Kita memiliki iman yang teguh. Ketika kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka kita tidak dapat dihanyutkan oleh keadaan apapun yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh kesulitan kita. Kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh pergumulan beban berat yang kita rasakan. Sebab apa?
Karena iman kita berakar di dalam Tuhan. Bagaimana supaya iman kita berakar di dalam Tuhan? Itu iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya. Kita dengarkan firman Tuhan itu dan kita hayati dan kita lakukan. Sebab apa? Orang yang mendengar, orang yang melakukan, itulah yang berbahagia. Yang berikut Bapak Ibu Saudara yang dikasih itu renungan kita melalui firman Tuhan, yaitu Yesus tergerak hatinya menolong kedua orang buta ini. Yesus menjamah dan menyentuh mata mereka. Apa yang terjadi? Mata mereka dapat melihat. Dan ketika mata mereka terbuka lalu dapat melihat, dan mereka membuat dan memiliki keputusan, yaitu mengikut Tuhan. Banyak anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita telah merasakan, menikmati karya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena rahmat dan pertolongan Tuhan. Siapakah kita tanpa kasih karunia Tuhan bagi kita? Maka kita bukan siapa-siapa. Tapi oleh karena kasih-Nya, maka kita berharga, kita bermakna, kita ada seperti apa. Dan itu sebabnya jangan sampai ada di antara kita yang mengandalkan kekuatannya, yang membanggakan dirinya. Ketika sudah dia ditolong oleh itu lalu bertepuk dada, aku ada karena aku. Bapak Ibu Saudara, kita ada karena Tuhan. Lalu ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita harus memiliki komitmen setia dan mengikut Tuhan. Setia sampai mati Bapak Ibu Saudara, maka dia memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, banyak kuasa-kuasa lain yang ada di sekitar kita yang mengganggu kita, menjatuhkan kita. Maka kita harus komitmen. Tiada hari tanpa Tuhan, tiada detik tanpa Tuhan, tiada saat tanpa Tuhan. Hanya Tuhan pertolongan kita untuk meneguhkan kesetiaan kita, untuk meneguhkan ketaatan kita. Sebab kita manusia yang tidak sempurna, dan hanya Tuhan yang sempurna. Olehnya kita minta Tuhan menolong kita sehingga kesetiaan kita sampai selama-lamanya. Apapun iming-iming jabatan, iming-iming harta, iming-iming apapun yang mengganggu kita, kita harus taklukkan, kita patahkan. Jangan sampai mengganggu kesetiaan kita kepada Tuhan. Barang siapa yang menoleh ke belakang, maka tidak layak dalam kerajaan Allah. Yang layak dalam kerajaan Allah adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saya teringat dengan lagu, dan lagu ini sangat memberkati saya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Tak ku ingkar, tak ku ingkar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, datanglah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, maka diberkati, diteguhkan. Ketika diteguhkan, diberkati Tuhan, maka ambil keputusan kita mengikut Dia sampai selama-lamanya. Amin.